Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman viewers semuanya? Mudah-mudahan teman-teman viewers semuanya dalam kondisi sehat, dan teman-teman good people semuanya pada sehat juga. Oke, saya sekarang berada di salah satu mall di Pekanbaru, yaitu Transmart. Jadi kalau teman-teman warga Pekanbaru pasti pernah datang ke Transmart ini. Jadi Transmart ini sedang mengadakan event ataupun kontes mobil yang diselenggarakan oleh Bono Car Enthusiast dan EMA. Itu Peturi gitu deh, kolaborasi begitu. Jadi saya ingin mereview salah satu mobil yang cukup viral di Pekanbaru, yang sering beberapa kali turun drag, sering beberapa kali turun balapan maupun di ajang kejurda maupun kejurnas. Oke, langsung aja kita sapa ownernya, namanya Dimas. Apa kabar Mas? Sehat Bang. Oke, Mas, boleh jelasin sama teman-teman nih. Ini kan mobil sering banget nih ikutin balapan nih. Nah, boleh dijelasin nggak nih sama teman-teman, ini mobil apa, tahun berapa, dan alirannya apa sama teman-teman viewers? Halo teman-teman, saya Dimas, owner dari mobil ini. Kalau kenalan namanya Cila. Oh, namanya Cila. Namanya Cila. Cila itu artinya City Z Lampung. Oh, City Lampung. City Lampung. Cila. Karena dulu belinya karena ada usaha di Lampung. Oke, Cila ya, City Lampung. Ini Honda City Z tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Apa ya? Gayanya memang nyeleneh sih. Gayanya nyeleneh. Mobil ini awalnya dibangun tuh tadinya Bang, pelan-pelan, yang memang kita bangun tuh cuma iseng maksudnya ya udahlah punya mobil gitu, nggak mau di otak-atik besar gitu. Kira ceritanya tuh karena mau turun setengah, mau refresh lah, mau refresh mesinnya, akhirnya ya jadi keterusan, jadi begini. Jadi waktu dapat ini masih kondisinya masih standar ting-ting berarti Mas ya? Buluk bukan standar ting-ting, buluk. Oh, buluk ya, nggak terawat ya? Karena dapetnya juga bahan Bang. Oh, bahan. Oke. Ini kan kondisi mesin ini udah banyak ubahan nih Mas, dari segi cat. Berarti waktu dapat nggak gini dong kondisinya? Enggak Bang, standar. Mesin pun sekarang ini hampir 90-85% banyak yang diganti. Banyak diganti-ganti komponennya ya. Okay. Tapi ini tetap kita gunain mesin yang 1500-nya. Okay. Gitu. Apa aja nih yang udah diubah nih Mas? Kalau kita lihat kan banyak nih diubah nih. Apa aja yang udah diubah di jeroannya si Cila ini? Dari mesinnya dulu nih ya. Dari mesin dulu nih. Mesin dulu tuh dari internal dulu tuh, internal Cila ini dia gunain mesin D15A. Masuk Indonesia berubah nama jadi F15 Bang. F15. Cuma truk asnya udah kita ganti pakai D15B yang struknya lebih baik daripada D15A, tapi tetap 1500. Kalau stang pistonnya standar, pistonnya kita ganti merek lain yang kita potong-potong, yang sampai akhirnya kompresinya sekarang bisa jadi 12.3. Udah naik mili berarti ya? Oversize 50. Naik, oke. Terus naik ke atas nih ke bagian head, fair clap kita pakai merek Iski. Terus camshaft kita custom di Solo. Habis itu busi kita pakai iridium. Terus kita pakai MSD USA sama modulnya 6AL. Kemudian ada FPR, fuel pressure regulator dari Flex. Terus ini yang beda Bang, tadinya tuh City Z ini intake-nya dia tidur, bukan berdiri. Ini kita ganti intake berdiri dari Estilo. Intake-nya kita pakai sama ya? Sama. Cuma kita ada perubahan dari tali gas aja kita bikin muter gitu. Terus ini di sini sekalian kita modifikasi jadi wire tag biar gampang kan Bang. Kalau banyak kabel kan ribet. Ini agak simpel ya, banyak kabel. Kabel semua kita sembunyi di belakang ya, di fender ya, di dalam fender. Terus gearbox final gear kita ganti punyanya Genio 425. Kalau standarnya kan 40 berat untuk 201, karena kan event-event yang kita ikuti lalui itu biasanya 201 Bang. Gitu. Terus kalau exhaust ini header 41 panjang sampai ke belakang, muffler itu semua set dari
EDV exhaust Indonesia juga. Full ya semuanya. Di bawah tapi center pad kita pakai dari OZ Exhaust di Pekanbaru juga. Jadi cuma heater, muffler sama retorn yang kita pakai dari EDV gitu. Berarti kalau untuk internal mesin itu 100%, hampir 100% udah full ini ya Mas ya, udah full racing lah ya. Udah full kompetisi lah ya bisa dibilang ya. Kalau full merek racing sih enggak bang. Cuma kadang kan kita balap tuh bisa combine dengan mobil lain. Gitu. Forma di atasnya. Yang benar-benar part racing ya paling full pressure regulator tuh ya dari Flex. Yang ungu itu ya? Yang ungu itu. Terus kopling kita pakai XD 3 puk. Terus ini ada ini juga apa? Ini open filter dari Simota-Simotaan lah. Yang penting ada fungsionalnya bang, biar nggak kosong gitu. Ini juga paling biasanya kita balap kita nggak pakai filter ya bang. Jadi langsung si pipa intake ini kosong. Oh, jadi filternya nggak dipakai, langsung pipa filter gitu kita cabut. Oh, gitu nggak berbeda ya? Enggak, justru kekurangan angin ya. Karena kita juga injektor kita ganti pakai Genio yang CC debitnya lebih besar karena kan CC Genio 1600. Ini 1500 gitu. Gitu ya. Udah pernah dites nggak? Dyno berapa potensi? Kalau Dyno belum. Soalnya kita juga ECU-nya juga ECU remap P28 remapan dari Sigma Speed Jakarta, Bekasi. Kita mau coba Dyno dari kemarin mesin bermasalah bang. Ini juga baru sehat lagi. Tapi ya lumayan lah, best time waktu itu kita bisa dapat di 98 ET 97 di 201. Nih kita udah bahas mesin nih, performa mesin. Kita pindah ke bagian kaki-kaki nih mas. Nah di kaki-kaki ini cukup kelihatan garbot di bagian kaki. Ini pakai ban dan velg apa ini mas? Kalau yang velg ya bang, velg. Kalau kaki-kaki sendiri sih ini standar, cuma dipotong aja pernya terus dikasih apa namanya stopper biar keras, karena kan kita kalau drag race harus suspensi keras ya, agak lebih enak keras. Potong per doang, cuma di belakang kita pasangin lower control dari LCA F7. Terus ini pakai ban apa nih? Ini ban ATRK 215 ya, 215 45 ring 15 slick lah ya, bukan semi slick, emang bener slick ya. Makanya gambut 205 padahal ring 15. Kalau velg kita pakai torsion tuh made in Indonesia sih. Velg Indonesia ya. Lumayan enteng, makanya kita pakai ini buat depan. Yang di belakang kita pakai Weld Racing. Weld drag ya namanya ya. Ban sama enggak? Beda? Ban yang ini yang belakang. Oh, yang belakang sama. Oh, sama ya. Oh, lebih apa ya? Lebih karena dia lebih 6,5 kalau nggak salah lebarnya yang belakang ya. 3,5. Oh, 3,5 ini? Ini 3,5. Ini kecil banget tuh. Bannya 165, 50, lebar 3,5, ET 20. ET 20 lebar 3,5 ya. Karena mengejar enteng deh mengejar enteng ya. Oke. Ini sama paling luarnya di wrapping aja nih bang. Oh, ini wrapping bukan abu-abu. Bukan cat. Bukan, ini wrapping. Oh, iya, ini ditemin juga wrapping. Jadi ini warna aslinya apa? Biru. Mobil biru aslinya. Nih ada warna aslinya tuh di dalam masih biru. Biru ya. Masih biru banget. Oke. Belum diapa-apain. Terus ini ada roll bar. Ini pakai roll bar custom atau ada satu merek atau apa? Ini tuh custom. Cuma ini apa ya namanya, half cage kalau orang bilangnya, karena kan setengah nih bang, depan enggak. Ini waktu itu beli bekasan temen di Jakarta dari Indojaya. Cuma ini pipanya udah seamless, ke belakang memang nyambung ke shock breaker 4 titik, lumayan lah. Cukup safety lah untuk dibawa ajang event drag ya. Cukup lah. Untuk belakang apakah ada rubahan di bagasi belakang? Di belakang tuh ada diffuser. Oh, diffuser. Oh ya, ini diffuser. Nah, di belakang kita pakai diffuser. Buat edukasi buat teman-teman nih, kadang ada beberapa viewer yang nanya sama saya, terutama kemarin di mobil si Dendi, ini apa sih namanya, fungsinya apa sih gitu. Nah, jadi saya juga nggak tahu nih fungsinya apa. Nanti kita tanya sama Dimas ya. Ini namanya apa, fungsinya apa mas? Kalau ada kemarin ada yang nanya nih. Sebenarnya gini bang, fungsional kan ada yang bempernya dipotong, terus dibolong-bolongin. Diffuser nih, ini namanya diffuser bang. Ya. Diffuser itu biar ada frame-nya aja bolongnya. Nah, itu sebenarnya fungsionalnya dari aerodinamis sih. Tapi kalau itu kalau yang beneran ya, kalau kita ukur segala macam. Jadi aerodinamis dari bawah itu nggak kehalang sama yang di belakang.
Oh, makanya lebih- dibolongin. Lebih Iya. cepat keluar, makanya bagian orang itu bempernya dipotong tuh Iya. biar anginnya plong keluar ya. keluar, Oke. terus dipakein diffuser. Iya, iya, oke, oke. Nah, oke. seharusnya kalau seperti ini ditambahin wing atau ducktail nih di belakang bang. Ini Jadi ya. kan kalau bawahnya kopong kan mobil tuh enteng, tapi atasnya nggak ada tekanan Ya, aerodinamis ada lagi kan. downforce-nya. Seharusnya dipakein juga, cuma belum beres punya kita. Oh gitu. Wingnya. Oke. Terus ini ada towing ya mas ya? Iya. Untuk narik Towing- kalau towing anak, mobil teman mogok gitu kali ya. Kebantu Terus- teman. Iya. Terus ini ada knalpot, pakai knalpot apa tuh mas? Itu edisi tadi bang. Edisi tadi ya? Ya, itu dari edisi tipenya kalau nggak salah itu Pro Silent ya. Pro Kita Silent. pakai yang Pro Silent. Berarti silent dong suaranya, nggak ngeblar. Nggak, mau dengerin suaranya? Boleh. Boleh. Kita coba Teman-teman hidupin. kita tes dulu suaranya. Bagaimana suaranya? Dah. Tekan aja nih mas. Nah ini kan suaranya udah kita dengar, mesin udah, eksterior udah, bagian dalam belum kita cek nih. Oke. Tadi saya lihat dalam tuh ada kayak indikator-indikatoran itu mas. Oh di iya dalam. iya. Yuk, let's go kita lihat masuk ke dalam. Apa aja yang udah diubah? Apa aja yang udah diubah sama si Dimas di dalamnya? Ini sih kita kebetulan make indikator Grady ya bang. Ready. Yang ini untuk water temp biar kita tetap kelihatan temperatur mesin. Yang ini pressure oli. Karena kan mobil VTEC nih. Iya, VTEC kan tenaganya juga harus ada pressure oli yang bagus. iya. Kita harus makanya kita pakein oil pressure biar ngeliat pressure gitu. Terus ini steer Steer. original personal. Karena pernah pakai yang nggak original patah di sini bang. Oh ininya ya? Makanya ini rada jelek nggak apa-apa, yang penting dia kuat kan dan Lebih ke enak lah apanya ya, performanya daripada gaya-gaya. gaya-gayaan ya. Oke, terus apa lagi nih mas yang diubah nih selain indikator sama steer? Safe knob nih paling safe knob, Safe knob. sama ini tuh busing-busing udah diganti jadi lebih enak nih. Shifter. Lebih mulus lah ya. Sama ya paling nih tadi yang half cage. Oh, ini ya. Half cage. Oh, kursi belakang udah hilang ya? Iya, udah kosong bang sampai belakang. Jadi emang udah dibuat mobil drag mobil balap siap. Cuma perang. minusnya jok nih. Oh ya, standar. joknya masih bludru ya. Harusnya Standar yang originalnya merah Citizen. tapi harusnya. Harusnya Yang racing. Racing ya, Tapi pernah bang, gue cobain pakai yang racing. Begitu kalau kita balap kan nendangin kopling ya. Patah yang Iya, KW-KW-an kadang, itu. iya, kadang ada teman kita juga kemarin nge-review di salah satu mobil teman kita juga, Dimas kenal juga. Jadi waktu duduk itu dia kayak nggak bisa nyender kan? Iya, Terus jatuh lagi. Iya, kayak nggak Oh iya. kokoh gitu, bener. Makanya akhirnya daripada kita pakai seperti itu ya udahlah pakai yang original dulu, ada duit nanti nabung karena kan lumayan bang 14 jutaan ya makanya Jok. yang asli. Yang karbon itu ya. Iya, yang gitu-gitu aduh nggak kuat. Nah ini tip udah pakai Alpine. Alpine. Sebenarnya nggak harus wah juga, cuma ya ini untungnya ada rezeki biar enak lah bang jalan-jalan pas balap tuh mau start kan. Ada dengan lagunya. musik. Kadang nggak ada lagu, bukan berarti mobil balap nggak boleh ada lagu, pasti harus ada lagu juga namanya Boleh hiburan. dong, Boleh iya, dong. boleh dong. Oke, kita keluar lagi nih mas. Oke. Jadi suka dukanya pakai mobil ini apa nih selama Dimas pakai? Apa bang? Suka dukanya apa? Aduh. Kalau kita cerita suka duka ya bang ya. Dulu kan sebelumnya saya pakainya BMW nih bang. Ya, di Kalau Jamila ya. ya ada Sama Jamila, ada Baby. Baby. Nah, kalau BMW itu memang perawatannya lumayan, tapi kan enak dibawa enak. Nyaman ya. Nah, kalau ini semuanya murah. Murah. Tapi begitu kita coba berani untuk
main mesin, main segala macam. Ini mesin udah jebol 3 kali bang. Nah, ini berhubungan dengan istilah jebol. Banyak nih persepsi teman-teman yang berpikiran jebol itu mesin jebol, mesinnya bolong gitu. Oh. Apa sih parameter dari mesin jebol itu? Boleh teman-teman viewers boleh dijelasin, Mas? Kalau kita sih sendiri ya, teman-teman nih, kalau bilang jebol itu berarti mesinnya rusak aja, nggak hidup. Tapi jebol itu berarti nggak hidup, rusaknya itu karena internal mesin. Jadi contohnya waktu itu mobil ini walaupun balap, kita coba bawa jalan-jalan ke Padang tuh waktu itu, Bang. Pulang dari Padang di Kelok 9, timing belt putus. Itu bisa dibilang jebol? Jebol dong, jebol. nggak bisa hidup lagi, kompresi hilang. Nah, ternyata kita bongkar 6 biji klep bengkok gara-gara timing belt. Akhirnya kita towing dari Kelok 9 sampai Pekanbaru. Setelah itu berjalan, itu beres. Waktu itu kita nongkrong, mesin lagi dingin tapi anak-anak kebut. Saya ikut kebut tuh. Gara-gara mesin dingin belum dipanasin, saya geber, jebol lagi. Klepnya putus. Pistonnya jebol bolong. Nah, itu baru jebol itu tuh. Jebol bolong ya. Bolong, pistonnya hilang langsung udah. Berarti blok copot ya, kan klep tuh di atas piston ya. Klepnya itu payung klep itu jebol patah, nabrak pistonnya hilang, jadi bubur, jadi tinggal stang doang gitu. Oh, hancur pistonnya. Hancur. Oh, itu tuh teman-teman. Itu jebol. Yang bisa dibilang jebol seperti itu tuh. Jadi yang bukan jebol bloknya jebol ke bawah enggak. Keluar bolong itu enggak. Bukan, maksudnya pistonnya tuh patah, pecah gitu maksudnya. Akhirnya benerin lagi. Dan yang terakhir kemarin kesalahan dari pompa oli ke krek asnya baling, metalnya akhirnya jebol lagi. Ini sering ya. Ini keempat kalinya sehat nih, alhamdulillah. Ini baru tadi malam. Ini acara hari Sabtu. Minggu Jumat malam baru hidup. Kita cobain kontes gitu. Tuh, jadi buat teman-teman mobil ini sering jebol. Nah, sering jebol dari berbagai macam apa aja jebol-jebol itu. Mungkin sesuai penjelasan Dimas tadi, itulah konsep jebol sesungguhnya. Suka duka, suka dukanya pakai cila ya Mas ya. Tapi gitulah Bang. Kita pakai mobil kayak gini kan, walaupun susah, walaupun ribet, tetap kita jalani dengan hati. Gitu juga saya ke perempuan sih. Susah. Susah, kebabas cewek susah. Ribet ya, bahas hati ribet. Aduh, ribet nih. Aduh. Itu cut aja guys, cut. Bahas cewek cut. Jadi kalau yang mau Dimas langsung aja follow Instagramnya di mana Mas? Dimas Anggoro R. Dimas Anggoro 8 R. Nah, kalau Instagramnya si Cila. That's my _SX8. Oke. Klubnya One Way, Barsi. Rame. One Way, Barsi, Bucin, Siageng, Fazebi semua ada. Serba ada. Iya, Salome kan mobilnya. Salome. Oke Mas, terima kasih nih udah di review waktunya. Mobilnya boleh kita review. Jadi buat teman-teman yang mempunyai City seperti Cila, kalau punya bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman ingin memodifikasi seperti si Cila miliknya Dimas Anggoro. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ingin yang disampaikan, boleh di kolom Instagram saya pribadi ataupun di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan jangan lupa juga di like. Sampai jumpa di next video selanjutnya. See you next time. Bye bye.